Pembicara bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aisyah Luan Maknun dari jurusan Pendidikan Ekonomi kali Iya. Budaya cepat-cepat. Iya benar, dan juga mereka. Iya benar banget sih. Aku setuju lagi nih. Karena Halo semuanya, selamat datang di podcast Edukasi Gen Z. Oke, bersama saya Novena Fatin. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan di Indonesia, yaitu mengenai pergantian kurikulum yang terus berganti tanpa henti. Oke, mungkin dari teman-teman semuanya sudah pernah mendengar mengenai kurikulum 2013. Saat ini ada kurikulum Merdeka dan juga ada isu nih mengenai akan ada pergantian kurikulum lagi. Oke, pertanyaan dari saya adalah kenapa kurikulum ini terus berganti dan apa saja dampaknya bagi siswa, guru, dan juga orang tua. Bersama saya dan 3 rekan saya yang akan saling membagi pandangannya. Oke, mungkin dari masing-masing pembicara bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. perkenalkan, saya Aisyah Luan Maknun dari jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi di Universitas Negeri Semarang. Saya pada saat ini itu di semester 5 pendidikan jurusan Pendidikan Ekonomi. Menurut saya ini topik yang sangat menarik ya dari kita sebagai calon guru, yaitu tentang bagaimana kayak pergantian kurikulum yang ada di Indonesia saat ini. Betul sekali. Topik ini mungkin bisa menjadi topik yang sangat booming ya buat kalangan bagi guru-guru, siswa ataupun orang tua yang merasakan dampaknya. Mungkin selanjutnya dari rekan yang lain. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tri Ambarsari, biasa dipanggil Ambar. Saya juga mahasiswa semester 5, prodinya sama kayak Aisyah, yaitu Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Nah, baik, terima kasih sebelumnya telah memberikan kami kesempatan buat membahas tentang isu perubahan kurikulum yang ada di Indonesia. Karena tentunya kita sebagai mahasiswa juga harus melek terhadap adanya isu-isu yang terjadi saat ini dan juga terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing tentang perubahan kurikulum di Indonesia ini ya teman-teman. Mungkin itu aja. Oke, perkenalkan saya Hendra Fitasari. Saya juga sama dari Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi angkatan 2022 dan saya juga dari Universitas Negeri Semarang. Di sini sebenarnya juga saya sepakat ya dengan apa yang telah disampaikan oleh kedua teman saya, itu mengenai perubahan kurikulum sangat penting untuk dibahas. Apalagi topik ini benar-benar yang menarik sekali karena banyak sekali sosial media yang membahas atau mempublikasi mengenai pergantian kurikulum yang sering terjadi pada saat ini. Mungkin itu sih yang bisa. Oke, terima kasih sebelumnya untuk perkenalannya. Sebelum kita membahas lebih dalam ini mengenai kurikulum, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai sejarah dari perkembangan kurikulum ini. Nah, menurut pandangan dari teman-teman nih, sejarah dari perkembangan kurikulum yang terus berganti ini seperti apa? Oke, aku mau berpendapat ya. Mungkin secara kurikulum ya. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum yang pertama kali itu ada kurikulum 1947, kemudian disusul dengan kurikulum 1968, lalu dilanjut dengan kurikulum 1984. Nah, di mana waktu kurikulum ini tuh pasti ada alasan dibaliknya. Nah, alasannya itu bisa jadi karena ada perubahan politik, kemudian atau karena adanya kebutuhan masyarakat yang mengalami perubahan. Lalu di kurikulum pertama itu yang kurikulum 1947 itu menjadi kurikulum pertama kali yang di Indonesia. Nah, kurikulum itu dibuat pada saat setelah proklamasi kemerdekaan 1945. Nah, pada saat itu juga masih terjadi agresi militer dan juga terjadi beberapa pemberontakan ya. Jadi belum benar-benar clear gitu loh masalahnya. Kemudian di kurikulum tersebut juga bertujuan untuk
bertujuan untuk memberikan bertujuan untuk kurikulum ini itu bertujuan untuk menggantikan pendidikan kolonial Belanda dan juga menggantikan dengan kurikulum pendidikan nasional. Dan kurikulum ini juga lebih menekankan kepada dengan pendekatan student center sih. Jadi pendekatan lebih fokus pada siswanya kayak gitu. Nah, kalau untuk kurikulum selanjutnya ada kurikulum 1968 itu bertujuan untuk pada orientasinya sih. Orientasinya itu lebih kalau yang 1947 itu kan orientasinya tadi pendidikan nasional. Sedangkan semakin berkembang itu kurikulumnya menjadi orientasinya itu pada orientasi kepada pembinaan moral Pancasila itu pada tahun 1968, kurikulum 1968. Dan untuk fokusnya itu lebih pada pendidikan agama, terus pendidikan moral, dan juga ada peran terhadap pendidikan pada saat itu. Nah, selanjutnya itu pada kurikulum 1984 itu yang bertujuan untuk lebih mengarah kepada keaktifan siswa sih. Jadi di mana guru itu benar-benar berusaha untuk bisa melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi siswa itu lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran yang sedang dilangsungkan. Kayak gitu sih yang dapat saya sampaikan. Oke, berarti menurut Hinata ini di setiap pergantian kurikulum tuh ada fokus tujuan masing-masing yang harus dicapai gitu ya? Iya, benar. Oke, mungkin pendapat dari yang lain? Oke, tadi kan disampaikan ya ada beberapa kurikulum tadi. Iya. Berapa Ada jadinya? 3 ya? Terakhir berarti 1984. Iya. 1984, betul ya? Nah, setelah 1984 itu ganti lagi menjadi kurikulum yang namanya kurikulum KBK, yaitu atau yang dinamakan kurikulum berbasis kompetensi. Jadi itu muncul tuh tahun 2004, berarti jaraknya berapa tuh? 84 sampai 2004. 4 sampai 16 berarti 20 tahun ya. Berarti cukup lama ya 1984 ya. Jadi kalau kurikulum baru ini tuh itu tuh dinamakan kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum 2004. Ini tuh diterapkan yang menekankan pada pengembangan kompetensi siswa baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Terus setelah KBK ini langsung ke kurikulum KTSP itu pada tahun 2006. Berarti selang dari kurikulum KBK ke KTSP itu hanya 2 tahun ya. Kurikulum KTSP ini tahun 2006 itu tuh memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik, kondisi, dan juga kebutuhan lokal. Kurikulum ini berdasarkan standar isi, kemudian SKL atau standar kompetensi lulusan, dan juga itu saja kan. Terus tujuan utamanya itu untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan juga inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum. Nah, selanjutnya yang mungkin kita pas masa sekolah kita juga mengalami ya kurikulum K13 atau kurikulum 13 Kurtilas ya. Kurikulum ini tuh menekankan pengembangan pada kompetensi siswa yang berdasarkan pada 4 aspek: pengetahuan, keterampilan, sikap, dan juga perilaku. Kurikulum ini mengintegrasikan pendidikan karakter dalam setiap mata pelajaran. Terus juga menggunakan pendekatan tematik. Terus selanjutnya itu yang terakhir ada kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka yang mungkin bikin geger jagat raya di pendidikan ini ya. Itu saja sih kurikulum-kurikulum yang sudah berganti sampai saat ini. Oke, tadi kan dijelaskan tuh antara KBK dengan KTSP ya kalau nggak salah. Itu kan jedanya cuma 2 tahun tuh. Nah, itu tuh kenapa sih pergantiannya cuma langsung ke 2 tahun itu langsung diganti gitu? Nah, itu kalau dari yang kita lihat ya kan awalnya itu kan dari kurikulum 1984 ke kurikulum KBK itu kan jaraknya 20 tahun berarti ya. Terus ganti ke KBK itu tuh mungkin ya penerapan dari kurikulumnya itu nggak baik atau bagaimana ya, kurang tepat, bukan nggak baik ya. Jadi tuh ketidakmatangan implementasinya itu jadi belum sepenuhnya itu siap. Jadi tuh membuat kurikulum itu berganti ke KTSP. Terus selanjutnya juga
ada tuntutan untuk kurikulum yang lebih fleksibel. Jadi dinilai itu kurikulum KBK ini kurang fleksibel gitu bagi guru-guru dan siswa dan lingkungan sekolah lainnya gitu sih. Oke, kita mungkin langsung lanjut ke inti dari diskusi kita kali ini ya, itu mengenai ini, kenapa sih kurikulum yang ada di Indonesia ini terus berganti dan juga faktor-faktor apa sih yang melatar belakangi dari perubahan kurikulum ini gitu. Oke, mungkin dari aku dulu kan Iya, ya. silakan. Nah, jadi tuh mengapa kurikulum di Indonesia itu sering berganti-ganti? Sebelumnya tuh aku pengen cerita ya, fun fact-nya dulu ketika aku di kelas duduk masih kelas SD lah ya, masih kelas SD itu kurikulum masih penerapannya itu 2013 atau kurikulum 2013. Kemudian waktu SMK itu juga kurikulumnya 2013. Terus tiba-tiba itu kan di tahun 2020 ya, itu di tahun 2020 ada kasus pandemi COVID-19 atau COVID-19 itu benar-benar ngerubah segalanya. Jadi dulu tuh aku kayak Hamin satu sebelum UN diadain, itu tuh aku lagi belajar, kemudian pas siang-siang itu tiba-tiba dapat notif dari grup sekolah gitu kan ya, dapat grup dari sekolah, kemudian tidak jadi UN. Nah, setelah selang kita tidak melaksanakan UN, habis itu tuh kita tidak ke sekolah lagi. Nah, setelah itu saya dapat isu bahwa kurikulum itu tiba-tiba pembelajaran dilaksanakan secara daring melalui Zoom gitu kan. Nah, kemudian ada lagi pembelajaran juga dilakukan di rumah gitu loh, berdasarkan di wilayah masing-masing gitu kan. Jadi mereka tidak bertemu secara langsung. Nah, sedangkan itu kan juga ada tahun mahasiswa baru masuk gitu kan ya. Jadi mereka tuh ketika masuk juga dari teman-teman cerita itu mereka masuk di semester 5 atau 6 gitu kalau nggak salah. Itu tiba-tiba mereka kaget, loh ini kok mukanya beda sama kayak di Zoom gitu. Jadi ya emang sedikit mengejutkan gitu ya. Tapi dibalik itu semua, pemerintah juga pastinya tidak serta-merta mengganti kurikulum itu dengan begitu saja gitu kan. Pastinya ada dasarnya. Nah, kenapa Indonesia itu mengganti kurikulum itu juga disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Nah, khususnya juga disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang gitu kan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sekarang itu kan penggunaan internet itu kan juga sangat gencar sekali, apalagi di kegiatan pembelajaran sejak adanya COVID-19 itu kan, adanya Zoom dan juga sebagainya. Jadi mungkin latar belakang pergantian kurikulum itu juga adanya perkembangan teknologi, di mana ketika kita tidak bisa bersaing dengan dunia luar, kita juga akan tertinggal, karena di era sekarang itu kan benar-benar teknologi itu kan berubah dengan sangat cepat ya. Nah, jadi Indonesia juga perlu adanya melakukan perubahan kurikulum yang disesuaikan dengan perubahan teknologi dan juga karakteristik peserta didik, karena untuk peserta didik yang sekarang dengan yang dulu kan tentunya juga berbeda. Maka dari itu juga pemerintah itu perlu menyiapkan dengan sebaik-baiknya faktor-faktor apa saja gitu yang melatar belakangi adanya pergantian, baik itu teknologi, kemudian karakteristik siswa, itu benar-benar perlu dipertimbangin gitu loh untuk adanya pergantian kurikulum ini. Mungkin itu sih pandangan dari aku. Oke, mungkin bisa dilanjut dari pandangan yang lain. Oke, kalau menurut aku ya, mungkin aku setuju sih sama yang disampaikan oleh Ambar ya, mengenai integrasian kurikulum, penerapan kurikulum dengan teknologi. Karena memang teknologi itu penting banget, apalagi dengan sekarang ya perkembangan arus global semakin berkembang pesat. Itu justru juga bisa untuk mendukung siswa untuk membantu mereka dalam mencari informasi dengan menggunakan internet dengan lebih itu lebih baik lagi gitu loh. Jadi informasi yang dicari itu lebih mudah didapat kayak gitu kan. Terus juga ada perkembangan AI juga semakin berkembang pesat juga sekarang. Banyak sekali berbagai macam AI, terus kemajuan teknologi lain kayak gitu. Nah, di sini tuh memang sebagai siswa-siswi yang mungkin memang lahir saat ini, di generasi saat ini ya, itu harus benar-benar melek teknologi sih, karena kompetisi sekarang itu benar-benar ketat, apalagi soal kancah globalisasi semakin benar-benar ketat sekali sih, apalagi negara-negara lain itu benar-benar yang udah maju sekali mengenai perkembangan teknologinya. Jadi sudah saatnya bagi generasi muda Indonesia itu harus bisa untuk melek teknologi ke depannya kayak gitu. Jadi saya setuju mengenai adanya pengintegrasian teknologi dalam penerapan kurikulum saat ini. Oke, berarti intinya
dari Vinata ini setuju ya dengan pendapat dari Ambar seperti itu. Oke, mungkin kalau pendapat dari Aisyah gimana? Nah, kalau dari aku kan tadi Ambar katanya kalau misalkan pas H-1 ujian itu dibatalkan ya? Iya, benar Pak. Berarti anggapannya sudah apa ya, terkena dampak kurikulum merdeka nggak sih berarti? Iya, itu masih caranya kurikulum darurat kali gitu. Iya, ya, heeh. gitu. Jadi kalau Ambar kan kayak anggapannya tuh kena dampak langsung ya. Jadi kayak H-1 tuh dia baru dikabarkan bahwa ujian ditiadakan. Nah, sedangkan kalau aku kan angkatan 2022 ya. Berarti itu tuh memang sudah tahu kalau misalkan ujian nasional ditiadakan. Jadi aku bener-bener nggak merasakan sih kayak yang apa namanya kena dampak dari perubahan kurikulum, khususnya ini kurikulum merdeka kan. Nah, terus juga menurut aku itu kan ada beberapa faktor lain yang membuat pemerintah itu tuh membuat pergantian kurikulum kayak yang kemarin itu loh. Jadi kalau menurut aku itu karena ada perubahan kebijakan pemerintah sih. Jadi kan ya kalau bisa kita lihat ya, kalau misalkan setiap presiden berubah itu kan setiap menteri pendidikan juga berubah ya. Terus jadinya tuh setiap pandangan visi misi dari menteri-menteri itu berbeda. Jadi kalau kata aku ya itu jadi ngaruh gitu loh ke apa namanya, ke perubahan pergantian kurikulum. Apalagi kan ini ada apa namanya pergantian presiden lagi ya. Malah nanti ada isu lagi kurikulum mau diganti, padahal belum sampai berapa tahun ini? 4 tahun, baru 4 tahun ya berarti ya, kurang lebih lah ya 4 tahun. Jadi kayak baru juga 4 tahun belum optimal, belum efisien, belum terlihat gitu hasilnya, udah pengen diganti lagi. Itu sih yang membuat pergantian kurikulum menurutku gitu. Oke, mungkin aku sedikit bercerita ya. Aku dulu waktu SD, akhir-akhir SD, entah kelas 5 atau kelas 6 itu kan masih mengadopsi kurikulum KTSP. Nah, waktu SMP itu udah berganti kurikulum 2013. Nah, waktu SMA ini berganti lagi ke kurikulum merdeka. Nah, itu kan pergantian kurikulum yang terus berlanjut. Itu kan juga kayak mempengaruhi pembelajaranku. Kayak misalkan aku yang harus kayak apa ya, sebutannya kayak mempelajari dari kurikulum ini lagi kayak gitu. Nah, menurut teman-teman nih, dampak dari pergantian kurikulum yang terus berlanjut ini bagaimana sih? Mungkin dari sisi guru, sisi siswa, ataupun dari sisi orang tuanya. Kalau dari aku sih ya, yang pertama tuh pasti guru sih yang kena apa sih dampak kurikulum gitu loh, pergantian kurikulum. Jadi guru tuh ya, kayak kita sebagai calon guru apalagi ya, itu merasa kayak jadi tantangan besar gitu loh. Kita sebagai siswa pas sebagai siswa kita kan merasakan kurikulum 13 dan KTSP. Kemudian kita kuliah malah berubah menjadi kurikulum merdeka. Itu sih yang membuat bingung gitu. Jadi kayak kita nggak merasakan kurikulum merdeka sama sekali, terus tiba-tiba harus belajar kurikulum merdeka baru lagi gitu. Jadi kayak nggak merasakan belajar lah intinya untuk kurikulum baru. Jadi kalau menurutku, jadi sebagai seorang calon guru ya khususnya, itu sih kayak apa namanya, banyak belajar, terus cepat-cepat beradaptasi sih. Terus juga kalau bisa sih kita juga sebagai calon guru, pemerintah itu tuh kalau ada pergantian kurikulum tuh kalau bisa selalu ada pelatihan untuk guru-guru gitu loh. Jadi nggak cuma di awal-awal, tapi jadi selalu bertahap gitu melakukan pelatihannya. Jadi tuh guru nggak cuman disuruh belajar di awal saja, tapi tuh dia juga belajar di akhir-akhir, anggapannya seperti itu gitu loh. Jadi kayak mengembangkan pikiran dari guru-guru juga gitu loh. Jadi nggak hanya di awal-awal saja gitu, menurutku gitu sih. Oke, berarti kalau dari sisi Aisyah ini lebih mengedepankan kayak dampaknya bagi guru gitu. Betul, ya. Betul. Mungkin kalau bagi teman-teman lebih fokusnya ke siswa ataupun orang tua, bagaimana? Mungkin dari aku kali ya. Kalau Aisyah tadi sudah menanggapi dampak adanya pergantian kurikulum ini bagi guru, kalau aku mungkin dari sisi siswanya. Nah, dimana ketika ada pergantian kurikulum, otomatis siswa itu kan juga ikut harus beradaptasi gitu kan, dimana mereka harus belajar sesuai dengan kurikulum yang baru, kemudian beradaptasi dengan bagaimana pendekatan pembelajarannya, kemudian mata pelajaran, materi-materinya juga diganti semuanya. Jadi hal itu cukup apa namanya ya,
kesulitan ya bagi siswa ya untuk menyesuaikan dengan adanya kurikulum yang baru ini, karena pergantian kurikulum itu kan hampir semuanya itu kan berubah ya dari tatanannya. Nah, sedangkan siswa itu kalau aku dari pengalamanku dulu ya, dulu tuh ketika aku masih SD dan juga SMP sampai SMK itu aku kan belajarnya berdasarkan kayak textbook gitu loh, kayak menghafal lah, karena dulu itu kan masih ada ujian. Jadi ketika kita pengen nilainya bagus kan juga otomatis harus belajar maksimal gitu kan. Jadi gimana caranya kita paham tentang materi itu ya dengan cara belajar menghafal itu. Kemudian ketika di kelas juga dijelaskan sama guru, jadi kan kita bisa lebih paham gitu lah tentang materi yang kita pelajari. Nah kalau sekarang ya kita kan mahasiswa ini, apalagi di tahun ini kan sudah ada penerapan kurikulum merdeka. Nah jadi tuh saya tuh karena kebebasan belajar, kita bebas belajar mencari materi sendiri, kemudian guru itu juga sebagai fasilitator saja. Nah itu tuh kalau misalkan aku lihat itu ya di sekolah-sekolah di mana siswa-siswa itu masih kesulitan gitu loh, mereka mempelajari materi yang sangat kompleks namun tidak ada ujian, tidak diujikan, sehingga dari siswanya juga merasa mungkin pasti ini kita juga bakal dinaik kelaskan gitu kan. Jadinya mereka tuh kurang ada dorongan semangat buat belajar gitu loh. Mungkin dari siswa itu lebih ke kalau adanya perubahan kurikulum dari yang sebelumnya K13 atau sebelumnya lagi KTSP ke kurikulum merdeka ini, mereka cukup perlu belajar lebih banyak lagi sih, soalnya kan emang benar-benar sangat kompleks, lebih kompleks dari yang kurikulum sebelumnya. Mungkin itu sih dampaknya kalau yang dirasakan. Setuju sih aku, memang benar. Kalau di murid itu tuh, kalau untuk siswa ya, maksudku tuh dia tuh kayak ke kurikulum merdeka ini tuh kayak apa ya? Kayak kurang mengembangkan pikiran siswa kalau menurutku ya. Iya. Soalnya tuh dia tuh kayak nggak belajar anggapannya gitu. Jadi kalau dari murid-muridku yang pernah aku lesin juga ya, maksudnya yang pernah aku ajarkan pas aku jadi guru privat, itu kebanyakan memang mereka santai, jujur santai banget, karena ya kan bisa diketahui ya kalau di kurikulum mereka kan ada yang namanya P5 ya. P5 itu tuh bisa melakukan project itu 2-3 minggu itu nggak melakukan pembelajaran sama sekali. Jadi kayak anggapannya kayak siswa itu tuh diajarkan untuk tidak mau belajar gitu, anggapannya seperti itu. Walaupun ya mengerjakan proyek tapi kayak nggak belajar. Jadi kayak siswa jadi belajar untuk lulus saja, karena kan pasti lulus ya anggapannya katanya ya kalau kurikulum merdeka. Jadi nggak naik kelas dan lain sebagainya gitu sih. Oke, kalau tadi udah ditanggepin ya mengenai kalau dampaknya itu bisa ke guru, kemudian juga bisa ke siswa juga. Tapi kalau menurut aku juga bisa ke orang tua kan, tadi juga disampaikan oleh hostnya. Nah, kenapa kok bisa ke orang tua? Karena saya tuh pernah mendengar bahwa ada keluhan dari orang tua dari anak kurikulum saat ini ya. Itu yang mengatakan bahwa karena metode pembelajaran yang berubah itu menyebabkan orang tua tuh bingung pas ngajarin anaknya di rumah gitu loh. Karena kan dengan ketidakkonsistenan metode pembelajaran juga menjadikan orang tua juga kan bingung ya, maksudnya ini generasi anaknya dan generasi dia mereka beda, apalagi kalau kakaknya itu dari kurikulum sebelumnya mendapat kurtilas dengan anaknya sekarang, adiknya misalkan itu kurikulum merdeka itu beda, karena dari tingkat soal itu kesulitannya juga beda gitu. Sekarang aja anak kelas 1 udah mulai dikasih pecahan atau dikasih perkalian, bagian, itu kan soal yang cukup berbobot ya dibandingkan dengan dulu. Dulu itu kan kelas 1 paling pertambahan, pengurangan kayak gitu. Tapi sekarang tuh udah benar-benar berkembang. Terus soal-soal yang hot atau high yang tingkatnya tinggi itu udah dikasih. Bahkan untuk anak yang masih kelas 1 kayak gitu kan masih benar-benar awal gitu mereka masuk ke sekolah dasar kayak gitu kan. Jadi menurut saya memang perkembangan terkait perubahan kurikulum ini juga berdampak sih pada orang tua, karena orang tua juga pastinya harus benar-benar effort ya, memiliki effort buat bisa mengajari anak-anaknya. Karena kan kalau misalkan mungkin sekarang kan banyak sekali orang tua yang ngelesin anaknya, misal Kak Aisyah ini yang ngelesin anak-anak dari kurikulum merdeka sekarang ya. Jadi mungkin ya itu karena orang tuanya bisa aja pasrah ya, karena memang kurikulum sekarang tuh benar-benar kayak kelas 1 udah susah banget gitu kan. Bahkan aku juga kaget kalau misalkan ngelihat soal
pelajaran dari adik-adikku gitu, kayak wah ini kok kelas SMP udah kayak gini, materinya udah kayak SMA kayak gitu kan. Itu bener-bener kayak mengindikasikan bahwa kurikulum itu bener-bener berkembangnya seperti itu gitu loh, bener-bener kayak menuntut siswa tuh untuk berpikir yang lebih maju lagi kayak gitu. Sebenarnya juga bagus, tapi juga harus disesuaikan dengan perkembangan muridnya juga sih gitu loh. Jadi ya itu sih yang bisa aku sampaikan. Iya, sebagai pengalamanku sebagai guru juga memang banget sih orang tua yang paling khawatir anggapannya ya terkena dampak sih. Kalau dari aku pas ada kabar-kabar pergantian tuh ya orang tua selalu khawatir sih, apalagi kan pas yang kata yang tadi aku bilang pertama ya, kalau ada perubahan kebijakan pemerintah itu kan pasti ada perubahan kebijakan dari pendidikan dan lain sebagainya kan ya. Nah orang tua juga khawatir pas kemarin ada pelantikan presiden itu kan pasti kan kebijakan pemerintah berbeda ya. Itu ada isu-isu yang sudah kita mungkin juga dengar ya. Itu tuh memang mau bakal ada lagi ujian nasional gitu loh. Jadi kayak Benar-benar. ya kan benar, jadi kayak orang tua juga khawatir karena belum mempersiapkan apa-apa gitu buat anaknya. Iya kayak gitu. Tapi emang relate banget sih, aku juga punya cerita menarik. Jadi itu aku kan punya ponakan ya di rumah, dan dia tuh kelas 1 SD. Seperti yang tadi diceritain Vinata juga. Jadi dia tuh dapat PR. Nah, itu kan biasanya tuh yang ngerjain tuh ibu saya gitu kan, ibuku. Jadi ibuku di rumah tuh ngajarin ponakan. Nah, ketika lihat soalnya itu pas masih baru masuk kelas 1 lah ya, terus lihat soalnya, terus kok kaget gitu loh, otomatis kan kaget, kok soal anak 1 kelas SD kok gini, nggak seperti dulu pas ngajarin aku gitu kan. Nah terus ibuku tuh sempat nelpon aku, "Dok iki piye kok soalnya ini?" Nah terus ibuku tuh juga pasrah gitu, minta bantuannya ke aku. Nah otomatis kan dari situ aku langsung nyadar, langsung tahu gitu loh, kalau misalkan kurikulum Merdeka ini emang dari tingkat bobot kesulitan materi dari masing-masing jenjang itu juga sudah bertambah gitu kan. Jadi emang perlu apa sih namanya ya, tantangan gitu ya buat orang tua itu mengajari anaknya kayak gitu. Oke, mungkin aku juga mau ngasih sedikit pengalaman ya yang masih relate sama yang teman-teman tadi ceritakan. Itu aku kan kadang itu ditanya ini PR dari tetangga-tetangga. Nah itu aku tuh kadang tuh kayak shock gitu loh, buat jenjang PR anak kelas 4 SD tuh hampir sama kayak kelas 6 yang dulu aku waktu sekolah gitu. Jadi kayak kok bisa gitu ya. Jadi tuh kayak di setiap perkembangannya tuh ada masing-masing bobotnya sendiri-sendiri gitu ya berarti. Oke, mungkin kita lanjut ke pembicaraan selanjutnya, itu mengenai kurikulum yang ideal yang untuk diterapkan di Indonesia. Menurut kalian itu yang seperti apa gitu? Kalau menurutku sih ideal tuh sulit ya sebenarnya kalau diomongin ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa semester 5 ya, kalau suruh ngomongin kurikulum yang ideal seperti apa di Indonesia ya sebenarnya saya juga masih belum bisa menjawab. Tapi kalau bisa dilihat ya dari apa ya, penerapan kurikulum sebelumnya, menurut saya ya kurikulum yang fleksibel sih kalau menurutku. Fleksibel, terus juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kayak kita tuh nggak yang harus memacu siswa tuh harus anggapannya belajar semua gitu loh. Soalnya emang kayak lihat dari pengalaman saya mengajar itu biasanya memang siswa tuh nggak bisa menyukai semua pelajaran gitu loh. Dia hanya pasti condong ke satu pelajaran, misalkan dia pelajaran ke IPA doang atau ke matematika doang gitu loh. Jadi tuh itu sih menyesuaikan ke siswa, apalagi kan nggak semuanya siswa kan sama ya, kan berbeda-beda. Jadi ada yang mungkin memang tertariknya sama dunia atletik gitu loh. Jadi kayak pasti kan mereka disuruh belajar itu kan ya kurang lah ya gitu maksudnya. Terus juga selain itu kita juga harus mempertimbangkan gitu loh kondisi geografis yang ada di Indonesia tuh kayak gimana. Jadi tuh kita harus menempatkan kurikulum itu tuh yang sesuai di berbagai daerah gitu sih paling menurutku. Oke, kalau dari pendapat Aisyah berarti intinya tuh kurikulum itu harus mencakup seperti menyesuaikan kebutuhan dari siswanya dan juga mempertimbangkan kondisi dari geografis di Indonesianya itu. Betul. Oke, kalau pendapat dari yang lain nih gimana? Oke, aku ingin menanggapi ya. Di sini aku juga setuju sama yang dibilang Aisyah itu mengenai tadi kurikulum itu harus relevan dengan kebutuhan
mengenai itu ya kurikulum yang ideal itu ya. Kurikulum ideal sebenarnya juga gimana ya? Kalau melihat kurikulum ideal itu yang harus benar-benar perfect gitu ya. Tapi ya susah juga, cuman ya gak ada yang susah kalau kita mau melihat bagaimana tantangan kayak gitu kan. Nah, kalau untuk berbicara terkait dengan kurikulum yang ideal, seperti yang dikatakan Aisyah tadi, kurikulum ideal itu harusnya ya butuh waktu juga sih kalau kurikulum itu mengenai penerapannya itu, karena kan nggak melulu kurikulum itu kalau misalnya dicetuskan pada saat itu tuh udah bisa langsung beradaptasi gitu loh. Butuh yang namanya itu waktu, makanya butuh perkembangannya juga. Terus juga misalkan nih kurikulum yang diterapkan itu harus benar-benar relevan dengan kebutuhan lokalnya. Misalkan ada nih kurikulum yang kurikulum saat ini diterapkan di saya diterapkan dan untuk daerah terpencil, misalkan untuk daerah-daerah yang pelosok kayak gitu, itu kan butuh yang sesuai dengan kebutuhan lokalnya gitu loh di sana. Jadi misalkan kan di sana kan kadang kayak akses pendidikannya itu susah gitu kan, terus juga potensi siswanya juga berbeda dengan yang ada di kota-kota besar, metropolitan juga beda kan dengan yang ada di pelosok gitu kan, di daerah pelosok. Makanya harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan lokalnya, karena aksesnya juga susah kalau di daerah terpencil kayak gitu. Makanya dengan adanya hal itu, kurikulum ideal itu harus benar-benar kurikulum bisa menyasar dan mengakomodasi segala kebutuhan lokal yang ada yang dibutuhkan oleh siswa-siswi yang nantinya akan diterapkan dengan kurikulum tersebut. Oke, berarti dari teman-teman ini sudah ada gambaran kurikulum yang baik diterapkan di Indonesia tuh yang seperti itu gitu ya. Nah, kita lihat dari kurikulum yang ada di luar negeri nih, seperti kurikulum Cambridge, kurikulum Singapura, kemudian Finlandia, Australia dan lain-lain, itu kan bisa dikatakan seperti sukses ya di dunia pendidikan. Nah, menurut teman-teman kok bisa kurikulum itu bisa sukses di negaranya, sedangkan Indonesia nih masih kayak perkembangannya gitu-gitu aja gitu, bagaimana? Ya sih, misalnya dicontoh di untuk kurikulum Finlandia ya tadi sudah disebutkan. Itu tuh kan terkenal, itu tuh dia tuh sebenarnya kan memang sangat bagus ya. Karena kurikulumnya itu sebenarnya dia tuh pendekatannya tuh malah lebih santai gitu loh. Pendekatannya itu berbeda dengan negara lainnya, itu dia tuh tidak memberikan tekanan kepada siswanya. Jadi itu malah itu yang membuat kurikulum tersebut itu lebih unggul. Tapi melihat dari di Indonesia kan berbeda ya. Kalau menurutku ya memang berbeda sih. Kayak apalagi kita juga bedakan dengan Korea Selatan ya Kak. Kalau bisa dilihat kan kalau Korea Selatan kan tekanannya sangat tinggi ya. Kalau sekolah dari jam 7 sampai jam 12 baru balik, karena dia ada tambahan kelas, tambahan les dan lain sebagainya. Jadi kalau di Finlandia memang sih menurutku memang gara-gara dia tuh kayak sesuai gitu dengan kondisi lokalnya, seperti yang tadi dikasih tahu sama Vinata, itu kan dia bilang memang harus menyesuaikan dengan kondisi lokal. Nah, menurutku memang Finlandia itu benar-benar benar-benar tepat gitu loh, menyesuaikan kondisi kurikulum dengan kondisi lokalnya itu gitu sih. Oke, berarti kalau Aisyah lebih berfokusnya pada tekanan akademisnya ya, seperti tadi yang sudah disebutkan bahwasanya jika di Finlandia itu mereka lebih mengurangi tekanan gitu, sedangkan di Korea itu lebih banyak tekanan gitu. Mungkin kalau dari teman-teman yang lain bagaimana? Oke, mungkin aku mau kasih pandangan ya. Kalau tadi kan di Finlandia ya yang Aisyah katakan itu. Nah, kalau aku tuh pernah baca itu skor dari PISA, di mana negara Singapura itu dia memperoleh skor tertinggi, yaitu dengan skor kalau nggak salah itu 1679. Nah, jadi itu benar-benar mereka dikatakan cukup berhasil ya. Itu kan dilihat dari tingkat skor numerasi dan juga literasinya. Nah, jadi kalau di Indonesia sendiri itu kan ada di urutan hampir terbawah ya, di urutan beberapa dari yang terbawah gitu kan. Nah, sedangkan di Singapura ini mereka itu menurutku cukup dikatakan berhasil ya, dari skor PISA di tahun 2022 kemarin itu. Kemudian di tahun-tahun sebelumnya juga tidak jauh berbeda skornya, sedangkan kita itu masih tertinggal jauh karena di Singapura itu juga dikenal dengan yang adanya STAM kalau nggak salah. Nah, S-nya itu science, kemudian ada teknik, engineering dan juga matematik ataupun matematika. Jadi kurikulum di sana tuh disesuaikan sesuai
dengan kebutuhan lokal yang ada di wilayah masing-masing, sehingga benar-benar dirancang sebaik mungkin. Dan juga kita lihat juga SDM di Singapura ataupun di negara-negara lain itu kan tentunya mereka lebih punya semangat belajar yang tinggi gitu kan, apalagi seperti tadi sempat disinggung juga di Korea ya. Di Korea itu juga kalau kita lihat budaya mereka itu kan juga sangat benar-benar budaya pali-pali kalau iya. budaya cepat-cepat. Iya benar, dan juga mereka tuh orangnya sangat terstruktur gitu kan. Sedangkan kita lihat kalau di Indonesia itu masih ya, selain dari segi SDM-nya, kemudian juga dari perkembangan kurikulumnya juga kurang digodok secara matang. Mungkin itu sih yang menyebabkan ataupun yang bisa membandingkan antara negara-negara seperti Singapura, Finlandia, kemudian Korea tadi, itu mereka dikatakan cukup berhasil daripada Indonesia. Mungkin seperti itu. Oke, setelah kita tahu nih mengenai kayak perbandingan antara kurikulum yang ada di Indonesia dengan kurikulum yang ada di luar negeri nih. Nah, gimana sih tantangan yang sering muncul ketika kurikulum ini tuh baru diterapkan? Mungkin bisa ambil contoh di Indonesia, terus solusinya itu bagaimana gitu? Menurut pandangan teman-teman seperti apa? Oke, kalau menurut aku ya mengenai tantangan pada penerapan kurikulum itu yang pertama mungkin terkait dengan kesiapan guru sih. Karena kalau tadi kita mendengar tanggapan dari Ambar itu terkait dengan pendidikan yang ada di luar negeri, itu menurut saya tuh pendidiknya atau gurunya itu udah siap banget gitu loh buat mengajar. Tapi kalau di Indonesia itu guru bahkan tuh ada yang masih kurang melek akan teknologi gitu loh. Makanya terkait dengan perkembangan penerapan kurikulum itu masih sangat kurang optimal gitu. Nah, bukan hanya hal itu, tapi juga terkait dengan pelatihan. Kadang guru tuh kurang sekali pelatihan gitu loh. Jadi harus ada waktu buat pelatihan seperti bimbingan teknis kayak gitu kan. Guru kan perlu ya pelatihan untuk mengajar gitu loh, supaya mereka memiliki pengalaman sebelum terjun ke lapangan gitu. Jadi ya itu sih pelatihan pengajar dengan mengikuti beberapa beberapa kegiatan kayak gitu yang mungkin ranahnya itu benar-benar ranah mengenai cara mengajar siswa dengan baik dan efektif seperti apa gitu kan. Jadi gak cuma ngajar terus yang tugas kayak berdasarkan pada metode konvensional aja, itu kan nggak cukup ya kalau untuk siswa sekarang. Apalagi siswa sekarang itu benar-benar dituntut sesuai kurikulum bahwa harus memiliki kemampuan untuk berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu nggak cuma bisa dengan mengandalkan metode konvensional aja, tapi juga perlu dorongan gitu loh dari guru untuk bisa mengarahkan siswa agar bisa berpikir positif, berpikir kritis itu seperti apa gitu loh, dengan metode yang tepat gitu supaya lebih sasarannya tuh lebih tepat juga gitu. Terus juga selain itu untuk dengan cara penyediaan kurikulum, jadi harus menyediakan terkait modul ajar, kemudian harus juga diintegrasikan dengan teknologi saat ini, karena kan penerapan kurikulum juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman gitu. Tadi sudah disinggung di materi sebelumnya kan, topik yang awal bahwa memang teknologi itu sepenting itu. Sekarang kan kemajuannya juga semakin pesat kayak gitu. Terus juga terkait dengan pendampingan sih. Jadi guru tuh gak cuma belajar mengenai pelatihan itu sendiri, tapi juga didampingi oleh mentor-mentor yang ahli pada bidangnya. Misalkan bidang pendidikan ya harus ahli dalam bidang itu gitu. Jadi mereka bisa mendapatkan referensi gimana sih caranya buat mengajar dengan efektif, dengan perkembangan zaman saat ini, dan juga sesuai dengan tuntutan kurikulum saat ini, dan juga nantinya sesuai dengan apa yang diatur dalam kebijakan kayak gitu kan. Lalu juga yang terakhir itu harus dikaitkan dengan adanya platform digital. Jadi sekarang kan banyak sekali platform digital yang mungkin memperkenalkan atau bisa untuk memberikan sebuah kemudahan lah untuk mempromosikan segala hal kayak gitu kan. Jadi memperkenalkan metode pembelajaran seperti apa yang tepat kayak gitu. Jadi dengan platform-platform yang saat ini semakin banyak beragam, itu bisa mempermudahkan guru dalam mempersiapkan mempersiapkan bahan-bahan untuk pembelajaran itu lebih mudah dan juga lebih modern lah gitu. Nah mungkin itu. Kalau iya sih bener, aku juga setuju banget jujur ya. Soalnya kan tadi ya dibilang ya, kalau misalkan kesiapan guru kan tantangan besar ya. Iya.
Tapi lebih penting lagi apa coba? Kesadaran diri guru. Karena ya, Kenapa kesadaran diri guru? karena ya kalau misalkan guru hanya siap saja gitu, misalnya dia melakukan pelatihan, tapi dia tuh kayak tidak sadar bahwa kayak pergantian kurikulum ini sangat berpengaruh bagi siswa gitu loh. Dia tuh tidak mau langsung belajar kayak lebih dalam dan lain sebagainya. Karena banyak guru yang kayak apa sih, misalkan dia sudah sangat menguasai ya KTSP ya contohnya misalnya ya. Jadi dia tuh tidak mau belajar lagi kayak karena sudah mungkin malas dan lain sebagainya ya, karena sudah lebih lanjut mempelajari tentang KTSP. Nah itu kalau menurutku itu sih kesadaran guru sih penting banget sih kalau di samping dengan kesiapan ya dari pelatihan, terus juga tadi pendampingan ya kan, pendampingan kan. Nah itu juga itu sih kesadaran guru sih biar kayak ditingkatkan lebih lagi kayak Itu juga menjadi sebuah mengenai tantangan ya yang harus dipersiapkan untuk penerapan kurikulum kedepannya. Jadi ada kesadaran diri guru juga, jadi tidak cuma kesiapannya ya berarti. ya setuju betul begitu. Mungkin kalau dari kalian itu melihat dari sudut pandang dari guru ya tantangan yang dialami oleh guru dengan adanya pergantian kurikulum ini. Nah kalau menurutku itu selain dari faktor guru juga ada faktor yang penting juga, yaitu sarana dan juga prasarana atau sarpras. Nah kenapa? Karena ketika kurikulum itu sudah disusun, sudah bagus, kemudian guru itu sudah dilatih tadi ya, sudah ada pendampingan juga. Tapi kalau misalkan dari sarana dan juga prasarananya itu tidak mendukung, maka otomatis juga tidak akan berjalan dengan lancar ya kan. Nah jadi itu sarana dan prasarana juga perlu di dalam pengimplementasian adanya sebuah kurikulum. Nah seperti yang kita tahu ketika misal di Jawa nih, kalau misalkan di Jawa kan masih belum terlalu kelihatan gitu ya, seperti kayak sarana dan prasarananya itu sudah cukup lengkap. Tapi kalau kita melihat dari daerah-daerah terpencil ataupun pelosok gitu kan, mereka kan juga susah untuk akses internet. Sedangkan di kurikulum sekarang, di era sekarang itu kan perkembangan teknologi itu kan sudah cukup berkembang ya, sudah sangat berkembang. Nah, apabila ketika di daerah terpelosok ataupun terpencil itu tidak ada sarana dan juga prasarana yang memadai, nah itu tidak akan menjadikan sebuah kurikulum itu berjalan efektif. Maka dari itu menurutku itu sarana dan juga prasarana itu sangat penting sekali, dimana harusnya itu ya di seluruh Indonesia juga disamaratakan kayak gitu. Iya benar banget sih, aku setuju lagi nih. Karena gini loh, kalian tahu kan kalau kurikulum baru ini tuh ada yang namanya ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Kan itu kayak pengganti UN, tapi dia tuh hasilnya tuh bukan memengaruhi ke penilaian siswa, tapi dia tuh lebih penilaian ke sekolah gitu loh. Jadi kan ANBK kan Analysis Assessment Nasional Berbasis Komputer. Nah setiap sekolah berarti yang melaksanakan ANBK dia kan harus mempunyai komputer atau sarana prasarana yang memadai kan. Misalkan dia harus mempunyai komputer lebih dari 50 dan lain-lain, karena kan siswanya jumlahnya segitu ya pasti ya. Terus juga sekolah itu tuh diharapkan tuh dari ANBK itu sebenarnya tuh penting gitu loh, kan hasil dari ANBK itu untuk mengevaluasi pembelajaran dari sekolah gitu. Jadi kalau misalkan nih mengukur kemampuan numerasi, literasi dan perkembangan karakter siswa kan dari ANBK itu kan. Terus hasil itu diperoleh untuk mendapatkan hasil untuk memperbaiki sistem pembelajaran di sekolah. Jadi kayak nanti sekolah itu dari hasil tersebut tuh bisa menyesuaikan gitu pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa. Misalkan siswa kemampuannya rendah, ya udah kita sekolah juga akan menyesuaikan pembelajaran di siswa tersebut. Misalkan dia membuat pembelajaran lebih mudah dan lain sebagainya. Itu sih penting banget berarti ya sarana prasarana ya. Di kurikulum ini apalagi sih menurutku. Oke, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwasanya tantangan yang sering muncul ini ada kesiapan dari guru, kesadaran dari guru, dan juga sarana dan prasarana dari masing-masing sekolah itu gitu ya. Oke, mungkin sebagai penutup dari teman-teman semua bisa memberikan pandangan akhirnya nih mengenai harapan dari masing-masing teman-teman di masa depan itu kurikulumnya seperti apa gitu. Lanjut kamu dulu aja. Oke, kalau harapan saya ya mengenai kurikulum di Indonesia ke depannya, mungkin untuk kurikulum sekarang itu udah bagus sih ya secara
secara keseluruhan, tapi ya masih ada kekurangan. Namanya juga masih dalam proses, jadi belum langsung terlihat hasilnya. Jadi pastinya butuh waktu untuk bisa melihat hasilnya seperti apa sih nantinya itu. Mungkin ini bagian dari prosesnya. Nah, kalau misalkan harapan saya ya mengenai kurikulum Indonesia ini harus lebih konsisten lagi sih, karena kan kita melihat ya dari track recordnya kurikulum di yang awal itu benar-benar kayak berubah terus. Tapi memang yang awal itu kan 20 tahun tadi kan buat selisihnya. Tapi yang tadi juga mengenai KTSP juga apa tadi sebelumnya 184 ya? KTSP KBK yang 2 tahun doang. Itu 2 tahun doang, cepet banget buat perubahannya kan, pergantiannya. Nah, dalam tempo cepat itu jadi harus benar-benar lebih konsisten lagi sih kalau bisa buat penerapan kurikulum gitu loh, supaya ya adaptasinya juga lebih lebih mantap lagi, lebih lama gitu loh. Jadi kan waktu nggak bisa ya misalkan ketika kurikulum dicetuskan itu langsung seorang guru bisa langsung menguasai, terus udah tahu ini mau dikasih materi apa, terus metodenya ini gitu enggak kan. Jadi harus butuh proses. Dan sekiranya berapa ya kalau misalkan minimalnya tuh kalau misalnya waktu ya untuk adaptasi guru dalam penerapan kurikulum terbaru itu biasanya 7 tahun ya, itu minimalnya itu 7 tahun kalau dari informasi yang saya baca gitu. Dan juga terkait dengan kurikulum itu harus itu sih bisa untuk memberikan ruang lingkup yang lebih besar untuk siswa dalam berkreativitas. Jadi nggak cuma siswa itu dituntut belajar aja, tapi juga dituntut untuk berpikir kritis juga. Itu kan baik berpikir kritis. Nah, sekarang kan tuntutan kualifikasi itu semakin tinggi banget, semakin banyak dan beragam juga. Apalagi tuntutan kerja kayak gitu kan itu sangat berkesinambungan ya dari pendidikan ke masa depan siswa gitu lah. Dan selanjutnya sih itu sih kreativitas siswa harus bisa lebih didorong lagi oleh guru sesuaikan dengan perkembangan kurikulum saat ini. Kedepannya seperti apa dia tergantung dengan kurikulum nantinya. Kalau misal kurikulum nantinya akan diganti lagi juga belum pasti juga kan. Tapi ya nanti tinggal menunggu kebijakan aja, apakah nanti kurikulum akan diganti atau akan tetap pada kurikulum saat ini, tinggal nanti ditambahkan lagi kebijakan yang mengatur. Itu sih yang dapat saya sampaikan terkait dengan harapan kurikulum yang ada di Indonesia ini. Kalau dari aku ya, untuk harapan di Indonesia ya terkait apalagi perubahan kurikulum ini ya, kurikulum merdeka ini menurutku sih perlu dikasih peluang kayak yang tadi dikasih tahu ya. Jadi kan ini masih proses ya, jadi kayak menurutku masih belum bisa dilihat gitu hasilnya bagaimana untuk kurikulum merdeka ini. Jadi tuh aku sih berharapnya sih kurikulum merdeka itu jangan diganti dulu, maksudnya tuh masih nggak apa-apa, masih kurikulum ini dulu lah, intinya seperti itu. Jadi tuh biar guru dan siswa itu jangan yang berganti-ganti gitu loh, jadi kayak membingungkan untuk siswa gitu loh. Terus juga aku berharap untuk siswa sih sebenarnya, siswa nanti ya di sekolah itu aku berharap bahwa siswa itu tuh mau untuk belajar sih. Tadi kan Vinata juga ngomong ya kalau misalkan siswa itu perlu berpikir kritis. Jadi kalau menurutku dari siswa yang mau untuk belajar itu tuh dia juga bisa berpikir kritis dan dia juga mempunyai motivasi terus pandangan yang bisa mengembangkan pikirannya, anggapannya begitu loh. Jadi kayak dia tuh bisa maju lah lebih baik lagi gitu untuk apalagi untuk pendidikan di masa depan gitu. Itu aja sih harapanku. Oke, mungkin kalau dari aku ya, kalau dari berita-berita yang baru-baru ini muncul itu kan karena adanya pergantian presiden, otomatis presiden juga mengganti kabinet-kabinetnya, terutama di menteri pendidikannya. Dan yang kemarin baru dilantik itu kan juga sudah ada kabar bahwa kurikulum merdeka ini akan diganti dengan kurikulum nasional, di mana dengan pendekatannya itu deep learning. Nah, aku sendiri belum paham betul ya mengenai deep learning itu seperti apa, tapi karena pergantian kurikulum di Indonesia itu emang sangat cepat dan juga sempat ada yang bilang bahwa ganti menteri itu ganti kurikulum gitu ya. Nah, jadi harapanku jangan melihat dari sisi ganti menteri ganti kurikulum itu, tetapi benar-benar dari
jika ada hal yang sudah baik di kurikulum Merdeka ini mungkin bisa dilanjutkan untuk perancangan kurikulum yang akan diperbaiki lagi gitu loh. Tapi kalau misalkan emang ada kurangnya dari kurikulum Merdeka ini, harapannya ya diperbaiki lagi, tetapi jangan langsung merombak semuanya, karena hal itu juga perlu adaptasi juga, baik dari guru, siswa maupun juga tadi orang tua juga. Jadi harapanku ya itu bisa digodok lagi secara matang dan juga dipertimbangkan lagi agar nantinya kurikulum ini benar-benar bisa menjadi kurikulum yang bisa membuat peserta didik ataupun siswanya itu lebih berkembang lagi, kemudian dari sisi pendidikan Indonesia juga bisa bersaing dengan di kancah internasional ataupun negara-negara lain seperti itu. Mungkin itu aja sih harapanku. Oke, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwasannya harapan-harapan dari teman-teman tuh ada seperti bisa bersaing di kancah internasional, kemudian bisa lebih mempertimbangkan lagi terkait kurikulum Merdeka ini tadi, terus juga ada yang lebih konsisten, kemudian lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga memberikan ruang bagi kreativitas siswa. Oke, mungkin cukup ini aja ya diskusi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada para pembicara dan juga para pendengar dari yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Semoga diskusi kita pada kali ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang baru mengenai pergantian kurikulum yang ada di Indonesia. Oke, mungkin cukup ini aja. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you guys. Edu.